Halo Sobat Armada Factor, kali ini admin berikan informasi tentang performa perang Rusia di Ukraina disebut suram. Militer Rusia dikenal sebagai salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia, tetapi kekuatan itu belum terlihat dalam invasinya ke Ukraina. Sejumlah analis militer barat terkejut dengan performa pasukan Rusia di medan perang sejauh ini. Salah satu dari mereka bahkan menyebutnya suram. Beberapa pihak bahkan kini mempertanyakan apakah militer Rusia bisa pulih dari kerugian yang mereka derita. Pekan lalu, seorang pejabat senior militer NATO mengatakan bahwa Rusia jelas-jelas belum mencapai tujuan mereka. Bahkan, mungkin tujuan itu tidak akan tercapai. Lalu, apa yang salah dengan strategi Rusia? Pertama, asumsi yang salah. Kesalahan pertama Rusia adalah meremehkan kekuatan perlawanan dan kemampuan angkatan bersenjata Ukraina yang secara kapasitas lebih kecil. Rusia memiliki anggaran pertahanan tahunan hingga lebih 60 miliar atau 869,5 triliun, sedangkan pengeluaran Ukraina pada bidang pertahanan hanya sekitar 4 miliar atau setara 57,4 miliar. Pada saat yang sama, Rusia dan banyak pihak lainnya tampak melebih-lebihkan kekuatan militernya sendiri. Presiden Vladimir Putin telah memulai program modernisasi militer yang ambisius, dan Putin mungkin juga meyakini kekuatan militer Rusia yang dilebih-lebihkan itu. Menurut seorang pejabat senior militer Inggris, sebagian besar investasi Rusia telah dihabiskan untuk persenjataan dan eksperimen nuklir yang luas, termasuk pengembangan senjata baru seperti rudal hipersonik. Rusia seharusnya telah membangun tank paling canggih di dunia, T-14 Armata, meskipun tank itu pernah muncul pada parade hari kemenangan di Moskow. Namun, T-14 tak pernah nampak di medan tempur. Mayoritas yang dikerahkan Rusia adalah tank T-72 yang lebih tua, pengangkut pasukan lapis baja, artileri dan peluncur roket. Pada awal invasi, Rusia jelas lebih diuntungkan di udara dengan pesawat tempur yang telah bergerak di dekat perbatasan melebihi jumlah milik Angkatan Udara Ukraina. Sebagian besar analis militer berasumsi bahwa pasukan Rusia lebih mudah menguasai lewat udara, tapi ternyata tidak. Pertahanan udara Ukraina masih terbukti efektif, sehingga membatasi kemampuan Rusia untuk bermanuver. Seorang pejabat senior intelijen Barat mengatakan bahwa Rusia berpikir mereka bisa mengerahkan unit-unit ujung tombak seperti Spetsnaz serta pasukan terjun payung (VDV) untuk melenyapkan sejumlah kecil perlawanan lalu kemudian selesai. Namun, pada hari-hari invasi, serangan helikopter Rusia di Bandara Hostomel yang berlokasi di sekitar ibu kota Kiev berhasil digagalkan, sehingga halangan Rusia untuk menambah pasukan militer beserta peralatan dan logistiknya. Beberapa kendaraan lapis baja telah keluar dari jalur, terjebak dalam lumpur. Sementara itu, konvoi panjang kendaraan lapis baja Rusia dari arah utara yang tertangkap oleh citra satelit masih gagal mengepung Kiev. Kemajuan yang paling signifikan tampak dari arah selatan, di mana Rusia bisa menggunakan jalur kereta api untuk memasok pasukannya. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan momentum. Mereka terjebak dan bergerak lambat, tapi tentunya tetap memakan korban yang signifikan. Kerugian dan kekuatan moral yang menurun. Rusia telah mengumpulkan sekitar 190.000 tentara untuk invasi ini, dan sebagian besar dari tentara itu telah berkomitmen untuk bertempur. Namun,
mereka kehilangan sekitar 10% dari kekuatan itu. Tidak ada data pasti terkait skala kerugian Rusia maupun Ukraina. Ukraina mengklaim telah membunuh 14.000 tentara Rusia meskipun Amerika Serikat memperkirakan mungkin hanya setengahnya. Menurut para pejabat barat, ada pula bukti bahwa moral pejuang Rusia telah menurun. Bagian pihak lainnya mengatakan para tentara kedinginan, kelelahan, kelaparan karena menunggu di tengah musim dingin selama berminggu-minggu di Belarus dan Rusia sebelum diperintah untuk menyerang. Situasi ini memakan Rusia menggait lebih banyak pasukan demi menembus kehilangan yang mereka alami, termasuk dengan menggerakkan unit cadangan dari wilayah timur negara itu, juga dari Armenia. Persediaan logistik. Rusia telah kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada pepatah militer lama yang mengatakan bahwa amatir berbicara taktik, sedangkan profesional mempelajari logistik. Ada bukti bahwa Rusia belum cukup mempertimbangkan hal itu. Konvoi kendaraan lapis baja mereka telah kehabisan bahan bakar, makanan, dan amunisi. Kendaraan yang rusak ditinggalkan begitu saja, lalu diderek oleh traktor Ukraina. Para pejabat barat juga meyakini bahwa Rusia mungkin kehabisan beberapa amunisi. Pasukan Rusia telah menembakkan sekitar 850 hingga 900 amunisi presisi jarak jauh, termasuk rudal jelajah. Pejabat-pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa Rusia mendekati Cina untuk menutupi kekurangannya. Sebaliknya, di pihak Ukraina, ada pasokan tetap senjata dari barat sehingga meningkatkan moral pasukan Ukraina. Amerika Serikat baru saja mengumumkan akan menambahkan dukungan pertahanan senilai 800 juta atau sekitar 11,4 triliun kepada Ukraina. Dukungan itu antara lain berupa rudal anti-tank dan anti-misil, serta diharapkan mencakup Switchblade. Switchblade merupakan drone kamikaze yang dikembangkan Amerika Serikat dan dapat dibawa menggunakan ransel sebelum diluncurkan untuk mengirim bahan peledak kecil ke sasaran di darat. Meski demikian, para pejabat barat memperingatkan bahwa Putin melipat gandakan kebrutalannya. Pasukan Putin dirasa masih memiliki daya tembak yang cukup untuk membarbardir kota-kota di Ukraina dalam jangka waktu yang cukup lama. Meski mengalami kemunduran, seorang pejabat intelijen mengatakan bahwa Presiden Putin tidak mungkin goyah dan mungkin malah meningkatkan eskalasinya. Putin tampak percaya diri bahwa Rusia bisa mengalahkan Ukraina lewat militer. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng channel YouTube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya.